ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا. Kita bertabarruk sebagaimana biasa rutinan kita membaca, mengkaji, mengutip dari kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Qala Sayyidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad nafa'ana Allah bih wa bi'ulumi fid darain amin. Qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan مع استشعار التعظيم لله والهيبة والخشية والرهبة من الله. Beliau mengutip suatu definisi arti daripada takwa. Kita sudah membahas mengenai fadilatut taqwa, keutamaan orang-orang yang bertakwa, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jadikan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan at-taqwa ibaratun, takwa itu adalah suatu ungkapan tentang imtithalu awamirillah, an imtithali awamirillah, mematuhi perintah-perintah Allah. Dari mana kita tahu perintah Allah? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah yang diturunkan melalui Al-Quran, melalui hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disaring, dicerna, dibahas, dirapihkan oleh para ulama, sehingga datanglah kitab-kitab seperti kitab fikih, ya, terutama kitab Fiqhuddin, Fiqhul Islam, yaitu mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Datang kitab-kitab tasawuf, Fiqhul Qulub, bahasanya mengetahui, mengerti ilmu yang berkaitan dengan hati, agar ikhlas, agar takut kepada Allah, agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari sifat-sifat tercela. Itu semua dari sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari yang lain. Hadis, Quran dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang datang, kamu ngajinya harus dari Quran dan Sunnah. Betul, memang harus dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita sendiri langsung mengambil dari Quran Sunnah, kagak paham, malah jadi gagal paham, malah jadi sesat dan menyesatkan. Aftau bighairi ilmin, tanpa ilmu. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dengan sastra tinggi, dengan ucapan yang diketahui oleh para ulama. Dan para ulama tidak bicara tentang ilmu dengan seenaknya saja, tetapi setelah mengkaji sekian ribu hadis, menghafal sekian ribu hadis, mengetahui aqwalul ulama fi hadzal kalam, thumma yastanbitun, kemudian ngambil istinbat. Kita percaya dari mereka atas ketakwaan mereka, atas amanat mereka, sehingga kita menimba ilmu dari mereka gampang, rapi, nggak pakai pusing-pusing lagi kita. Istinbat lagi dari awal, dari mana, ada hadis nasikh, ada mansukh, ada ayat yang nasikh, ada yang mansukh, ada mukhassas, ada yang amun mukhassas. Wah, pusing ente. Dia omongin aja gak paham. Makanya banyak orang-orang, belajar Quran Sunnah, tanyain paling gampangnya daripada ilmu usulul fikih nggak paham sama sekali. Lah ente mau ngomongin Quran Sunnah gimana caranya? Sedangkan cara istinbat dari Quran dan Sunnah ente nggak tahu. Maka tidak hak, tidak benar kalau bicara seperti itu. Percayakan kepada para ulama. Mereka sudah tahu, mereka sudah bersejarah, mereka sudah diakui bukan baru kemarin sore, bukan baru 30, 40, 50 tahun. Ini ribuan tahun. Imam Syafi'i lihat, wafatnya di tahun 204 atau 205. Masya Allah, berapa ratus tahun sampai sekarang?
ilmunya diakui, kesolehannya diakui, imamnya beliau diakui. Terus kata orang, enggak, jangan ikut Imam Syafi'i, ikutnya Al-Quran dan Sunnah. Terus Imam Syafi'i ngikutin siapa? Hah? Imam Syafi'i itu yang diakui sekian ribu tahun, yang disebut imam. Coba dari mereka yang bilangnya Quran dan Sunnah, bilang Imam Syafi'i bukan imam, bukan ulama, bukan. Coba ngomong, berani? Nggak bakal berani. Oh, ulama besar, sangat berpengaruh, sangat. Ikutin dong Imam Syafi'i. Enggak, ikutin Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i ngomong apa sih emangnya? Imam Syafi'i ngambil dari mana? Dari otaknya dia? Enggak, ini hukum gini, ini nggak boleh, ini boleh, gitu. Atau dari Al-Quran dan Sunnah, sampai diikuti oleh para ulama besar. Bukannya orang baru ngajuk kemarin, ulama besar di zamannya tunduk kepada beliau, bahkan yang lebih tua darinya ngaji kepada Imam Ahmad. Itu ahli hadis, mungkin usianya nggak begitu jauh dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal muda. Imam Ahmad belajar ilmu hadisnya bisa dikatakan lebih luas dan lebih banyak sanadnya, hadisnya dibandingkan Imam Syafi'i. Hafalan hadisnya dan banyaknya ngambil sanadnya. Dan beliau usianya masih muda, Imam Syafi'i, artinya beda dikit. Ketika Imam Ahmad mengaji kepada Imam Syafi'i, datang belajar. Temannya Yahya bin Ma'in nanya, ya Ahmad, ngapain ini ngaji sama ini anak muda? Yang lebih tua banyak, sanadnya lebih tinggi, sanad hadisnya lebih tinggi. Kata, enggak ya Yahya, enggak. Kalau sanad gampang, kalau kita nggak dapetin yang tinggi, kita bisa dapetin yang lebih rendah, nggak masalah. Tambah perawi doang. Tapi yang ada di otaknya orang ini, yang ada di pemahaman orang ini, saya nggak pernah dapetin dari yang lain. Lakin na'rif fiqhul hadis min hadzal rajul. Ini orang beda. Ini orang tahu hadis, kita ngertinya hadis ini ya begini udah. Enggak, dia bisa memahami dari hadis tersebut hukum begini, hukum begini, hukum begini. Lalu dicampur, diaduk atau diramu dengan hadis yang lain, dengan kejadian yang lain, dengan ucapan sahabat yang lain, dengan itu ini maknanya seperti ini. Oh, Imam Ahmad ini saya ngaji sama dia nih. Ini pinter orangnya. Makanya Imam Ahmad termasuk salah satu murid Imam Syafi'i wa perawi yang meriwayatkan al-madhhab al-qadim, madhab Imam Syafi'i yang lama. Karena Imam Syafi'i madhabnya dua. Pertama kali di Irak atau di Irak, ketika di situ, kemudian ketika beliau pindah ke Mesir, beliau memberikan fatwa terbarunya dan istinbat terbarunya, perkembangan dari apa yang beliau sudah capai daripada ilmunya. Maka perawinya Imam Ahmad, karena Imam Ahmad di Irak. Di sana, subhanallah, lihat para a'immah. Ya, dari mereka kita tahu. Makanya kalau orang ingin takwa kepada Allah, caranya gimana? Ya belajar. Nggak ada jalan lain, nggak ada. Ente mau jadi orang soleh, ente mau jadi orang yang bertakwa, seperti ucapan kita, harus belajar. Memang kategori belajar itu nggak syarat pesantren, walaupun itu namanya fokus belajar, lebih inti, lebih mulia. Tapi kalau tidak, engkau sudah besar, sudah bekerja, sempatkan waktu belajar ilmu. Masa nggak punya waktu sama sekali? Dari 24 jam, ente nggak punya waktu setengah jam untuk belajar, ngaji. Selain dari majelis yang seperti ini, ngaji kitab. Oh, saya harus ngambil pelajaran kitab misalnya Safinatun Najah. Ngaji dengan pemahaman yang benar dari guru. Talaqi, langsung tulis, catat apa artinya, apa maknanya, apa maksudnya, tulis. Kalau tidak seperti itu, tidak akan sampai dengan benar ilmunya. Cuman katanya-katanya doang. Katanya sih ini batal, katanya sih ini nggak boleh. Nggak ngaji sih, nggak belajar. Maka hal tersebut adalah kelaziman, sesuatu lazim. Ingin takwa kepada Allah dengan benar, tuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, majlis-majlis begitu banyak, musalla makmur, ya, guru-guru yang bersanad banyak, lulusan pesantren-pesantren. Di sini ada pesantren As-Sabariyah, di sini pesantren An-Nidham, di sini ada pesantren-pesantren besar yang lainnya. Masya Allah, ulamanya banyak, guru-gurunya banyak. Yang belajar dari masyarakat yang bukan pesantren, yang mereka kan banyak orang-orang pendatang juga, bukan dari sini. Yang orang sininya, sekitarnya nggak mau belajar. Gimana ini?
Gerakkan dalam hatimu. Ini adalah kewajiban rutin, harus ada waktu khusus saya ngaji, saya belajar. Enggak ada lagi alasan, enggak ada lagi hujjah. Dibilang enggak saya enggak ada waktu. Ente enggak ada waktu? Musola sebelah rumah, ada gurunya. Enggak ada waktu. Buat main game 2 jam bisa? Main game. Orang udah gede, udah jenggotan, masih main game berjam-jam lagi. Dibeli lagi, bayar. Ada lagi nongkrong gak jelas, duduk nyanyi sejam, 2 jam, 3 jam, jauh aman. Belajar setengah jam, nggak, atau 1 jam, nggak punya waktu. Itu punya waktunya buat apa? Mau hidup seperti kayak gitu terus, sabahlalan, gak jelas hidupnya, arahnya gak jelas. Belajar, bikin waktu rutin, harus belajar agama. Harus ngaji dengan guru yang bersanad, dengan syarat-syarat guru yang tadi disampaikan. Guru yang jelas, jangan sembarangan. Nggak mentang-mentang musola ada ustadz, udah kita ngaji enggak? Ente teliti, enggak apa-apa. Pilih-pilih guru, memang harus milih. Karena sekarang ini banyak ya, orang-orang yang sedikit-sedikit dia maju, dia jadi guru, dia ngaku guru, tapi nggak jelas sanadnya. Sebentar-sebentar udah nyalahin orang, nyalahin ini, sudah nyalahin orang tuanya, nggak pernah ziarah kuburan orang tuanya. Waduh, ini ngaji kemana ini orang? Ngaji malah jadi keblinger. Ngaji yang benar dengan sanadnya, gurunya kemana, sanadnya ke siapa, liatin dulu, nggak apa-apa. Seleksi, bukan suudzon, tetapi hati-hati. Ya, bukan suudzon, prasangka buruk nggak boleh kepada orang, tetapi kita berhati-hati untuk agama kita, wajib hukumnya. Wajib, karena ente mau ngambil ilmu sanad. Inna hadzal isnad din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini isnad, ini sanad kepada Nabi Muhammad, sanad ilmu, sanad pemahaman, sanad adab, itu sanad semua, ada silsilahnya. Itu agama. Maka lihatlah kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, Masya Allah. Jadi dengan seperti itu kita insya Allah bisa masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan, imtithal amrillah, imtithalu awamirillah, wajtinab nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Lah kita baca apa? Tentunya nggak cukup kalau seandainya seseorang itu cuma ngaji Safinatun Najah doang. Belum cukup. Belum. Ngaji terus. Masih banyak ilmunya. Masih banyak hal-hal yang engkau belum sampai di situ, belum mendengarnya. Dari larangan-larangan, hal-hal yang diharamkan, ngaji terus. Nanti ada susunannya. Kalau udah dapat guru yang jelas sanadnya, enak. Oh Ustadz, guru saya udah pernah ngaji Safinah, saya mau ngaji apa lagi? Nanti dilihat, oh ente ngaji kitab ini. Karena sebagai pembekalan buat dia, ngelihat. Kayak orang, pasien datang kepada dokter, pengen sembuh, pengen baik, pengen bener, dikasih resepnya. Masa dikasih resep gede-gede langsung semuanya? Nggak mungkin, bertahap. Ini begini dulu, nanti ini begini dulu. Makanya ikuti arahan mereka, nanti dikasih tahu. Ngaji ini, dibaca ini. Oh ini udah pernah dengar. Oh ente ngaji kitab yang lebih di atasnya itu. Kenapa? Biar wawasanmu di dalam ilmu agama bertambah. Wawasanmu di dalam pengetahuan dan apa yang diperintahkan dan dilarang bertambah. Imtithal awamirillah wajtinab nawahi zahiran wa batinan. Yang perintah itu secara zahir dan secara batin yang bersangkut paut dengan hati, sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Tapi beliau menambahkan, ini semua engkau melakukan mengikuti perintah dan meninggalkan larangan yang zahir maupun yang batin, bukan sekedar di depan orang atau sekedar mandut aja, tapi ma'astish'arit ta'zim lillah, bersamaan melaksanakan itu dengan diiringi istisy'ar ta'zim, pengagungan kepada Allah. Ini perintah Allah, saya lakukan karena Allah. Saya meninggalkan perintah ini karena Allah melarangnya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal haibah wal khasyah war rahbati minallah. Dan juga rasa haibah, wibawa kepada Allah, khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan hal tersebut, pengagungan dan rasa takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan menjadi orang-orang, tergolong orang-orang yang bertakwa.
Maka itu kita punya PR, bukan cuma hadir majelis sekali udah. Hadir, yang penting saya rutinan majelis sudah. Amalkan pesan-pesan yang kita sampaikan. Ya, kita mengharap setiap orang yang hadir dalam majelis ini dan majelis yang lainnya menjadi pintu-pintu kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggak ngelihat segini jumlahnya segini doang, enggak. Tapi saya melihatnya setiap satu 1000 di belakangnya. Setiap satu 1000 di belakangnya. Setiap satu 1000 minimal begitu. Artinya ente satu orang bisa ngasih manfaat kepada 1000 orang. Miftah lil khair, mighlagan lisyarr. Dan engkau sebagai penutup pintu kejelekan-kejelekan bagi orang-orang. Ada keburukan, ada kemaksiatan. Engkau menjadi mengambil ilmu, mengambil panutan cara bagaimana menyingkirkan kejelekan-kejelekan tersebut bil ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Amar ma'ruf bil ma'ruf wa amar munkar bil ma'ruf. Melarang sesuatu dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan cara yang terbaik sehingga berubah menjadi manfaat. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, ya, yang datang di tempat ini dan juga yang berudzur nggak bisa datang di tempat ini, tetapi sudah rutinan dia datang ke tempat ini, wabil khusus, dan juga para pengikut yang mendengarkan melalui streaming, melalui rekaman atau yang lainnya, kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah secara zahir maupun yang batin. Orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah yang zahir maupun yang batin, diiringi dengan penuh pengagungan kepada Allah, penuh rasa ta'zim kepada Allah, dipenuhi dengan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.